Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irwan Junhini, NIM 20120018, kelas TI 2B dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Slamet Sri Kendal. Pada kesempatan ini saya akan memberikan kultum dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan tema pemerintah dan pemerintahan Indonesia. Langsung saja kita ke pembahasannya. Sistem pemerintahan yang baik sangat diperlukan oleh suatu negara dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana pelayanan publik baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Good government diperlukan perubahan paradigma pemerintah yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, di mana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional. Menanggapi paradigma tersebut, pemerintah otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil guna dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Setiap organisasi pemerintah pasti menginginkan tujuan tercapai secara efektif dan efisien dalam merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Terlebih lagi dalam situasi globalisasi seperti masa sekarang ini. Untuk itu, pemerintah harus menyusun laporan realisasi anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diberlakukannya UU nomor 23 tahun 2014 kemudian disempurnakan dengan UU nomor 9 tahun 2015, serta untuk mengimbangkan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dikeluarkan juga UU nomor 33 tahun 2004. Anggaran sektor publik harus bersifat partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan anggaran agar aspirasi dan kebutuhan publik dapat diakomodasi dalam anggaran. Anggaran sektor publik merupakan blueprint organisasi tentang rencana pemrograman kegiatan yang akan dilaksanakan serta masa depan yang akan diwujudkan. Secara garis besar, anggaran merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan, sehingga dalam proses penyusunan dibutuhkan data dan informasi, baik yang bersifat terkendali maupun yang bersifat tak terkendali, untuk dijadikan bahan taksiran. Hal ini disebabkan karena data dan informasi tersebut akan berpengaruh terhadap keakuratan taksiran dalam proses perencanaan anggaran. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, kabupaten merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia yang lebih kecil dari provinsi dan dipimpin oleh seorang bupati. Evaluasi kinerja pemerintah daerah berfungsi untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja suatu organisasi dan memberikan masukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.
Melalui evaluasi kinerja dapat diketahui bagaimana pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan misi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan. Evaluasi kinerja pemerintah daerah berfungsi untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja untuk organisasi dan memberikan masukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara Kota Manado dan Kota Bitung, karena berdasarkan hasil dari beberapa analisis rasio menunjukkan hasil amat rendah. Duyanti dan Rusarlisianti pada tahun 2013 melakukan penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah se-Indonesia dengan menggunakan rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, aktivitas, dan pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tingkat perbedaan kinerja keuangan pemerintah provinsi se-Indonesia dilihat dari rasio kemandirian, efektivitas, dan aktivitas. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan dilihat dari rasio efisiensi dan pertumbuhan. Magdalena dan Kurniawan pada tahun 2013 melakukan penelitian mengenai indikator kinerja keuangan pemerintah provinsi se-Indonesia dengan menggunakan rasio keuangan berupa rasio kemandirian dan rasio efektivitas dan keserasian kinerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tadi, dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota se-Jawa Tengah dilihat dari rasio derajat desentralisasi tahun 2014 sampai 2016. Kedua, bagaimana kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota se-Jawa Tengah dilihat dari rasio efektivitas tahun 2014 sampai 2016. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota se-Jawa Tengah dilihat dari rasio efisiensi tahun 2014 sampai 2016. Yang keempat, bagaimana kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota se-Jawa Tengah dilihat dari rasio ketergantungan tahun 2014 sampai 2016. Dan yang terakhir, bagaimana kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota se-Jawa Tengah dilihat dari rasio kemandirian tahun 2014 dan 2016. Demikian penyampaian singkat tentang pemerintah dan pemerintah di Indonesia. Kurang lebihnya, apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.